Polisi tetapkan 7 tersangka kasus bentrokan di Tambak. Destri Damayanti jadi PJ Gubernur BI. Pemerintah pastikan kondisi harga ayam dan telur mulai membaik. Sekolah rakyat diperluas hingga 182 titik. Gudang usaha peralatan terbakar di Selangor. Halo, selamat pagi pemirsa, menemani Anda mengawali hari. Kami hadirkan rangkuman informasi teraktual seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai, inilah Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, kebakaran hebat melanda kampung adat Kesepuhan Cipta Mulya, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu 25 Juli 2026. 70 rumah ludes terbakar dan ratusan warga terpaksa mengungsi. Kebakaran melanda 70 rumah di kampung adat Kesepuhan Cipta Mulya, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, ludes dilalap si Jago Merah pada Sabtu 25 Juli 2026. Api dengan cepat membesar dan merambat hingga meratakan puluhan bangunan, yang sebagian besar menggunakan material kayu dengan atap ijuk. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik dari MCK umum yang berada di dekat rumah gede ini, membuat ratusan warga mengungsi. Tidak hanya menghanguskan permukiman warga, kebakaran dikhawatirkan mengancam kelangsungan kampung adat yang selama ini masih mempertahankan bentuk permukiman dan arsitektur tradisional. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Pulau Mas Utara 2B, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada 26 Juli 2026. Peristiwa ini menyebabkan 2 orang meninggal dunia akibat terjebak di dalam kamar belakang. Kejadian bermula saat tetangga mendengar suara dentuman seperti ledakan. Ketika diperiksa, kobaran api sudah membesar dan menjalar dengan cepat ke bagian rumah lainnya. Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Pulau Mas Utara 2B, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu malam 26 Juli 2026. Sudin Kulkarmat Jakarta Timur menerima laporan kebakaran pada pukul 19.31 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 9 unit mobil pemadam serta unit pendukung dan 45 personel dikerahkan ke lokasi kejadian. Peristiwa ini menyebabkan 2 korban jiwa ditemukan meninggal dunia akibat terjebak di dalam kamar belakang. Saat ini penyebab pasti kebakaran dan total kerugian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 21.21 waktu Indonesia Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, isak tangis seorang anak pecah melihat ayahnya tewas di masa di Kabupaten Tabanan, Bali, Jumat dini hari 24 Juli 2026. Ayah bocah Malang ini tewas di masa karena dituduh mencuri ayam milik warga. Suasana haru menyelimuti rumah duka saat jasad korban tiba dan disambut isak tangis keluarga. Peristiwa terjadi di wilayah Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, pada Jumat dini hari 24 Juli 2026. Korban meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pengeroyokan massa. Aksi pengeroyokan diduga terjadi setelah korban dituduh melakukan pencurian ayam. Selain mengeroyok, massa juga membakar sepeda motor yang diduga milik korban di lokasi kejadian. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi kejadian serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan. Mutiara Aina, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Aksi menggeber sepeda motor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat berujung bentrok antar sekelompok warga dengan sejumlah pria pada Minggu 26 Juli 2026. Satu orang meninggal dunia, sementara petugas kepolisian mengamankan 3 orang terduga pelaku. Pada Minggu 26 Juli 2026, bentrokan terjadi di Jalan Tambak, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Keributan bermula saat 2 pengendara sepeda motor menggeber kendaraannya di dekat pedagang nasi uduk. Teguran dari warga memicu perselisihan, hingga kedua pengendara diduga kembali bersama 5 orang lainnya. Dalam insiden ini, gerobak pedagang dan sejumlah fasilitas usaha mikro kecil dan menengah dilaporkan mengalami kerusakan. Bentrokan kemudian meluas dan diwarnai aksi saling lempar batu. 2 orang korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. 1 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Pihak kepolisian mengamankan 3 terduga pelaku penganiayaan, sementara belasan orang lainnya masih dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepala Polres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Huta Galung memastikan pemeriksaan terhadap 5 orang terkait bentrokan warga dengan satu kelompok di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat masih berlanjut. Pemeriksaan intensif telah dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya, termasuk untuk 3 orang berinisial S, T, dan U. Hingga Senin siang, kepolisian dari Polres Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, dan jajaran Kodam Jaya masih berjaga di sekitar Jalan Matraman dalam Menteng, Jakarta Pusat. Penjagaan dilakukan untuk memastikan kondisi aman pasca terjadi bentrokan warga dengan satu kelompok di Jalan Tambak. Kepala Polres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Huta Galung menghimbau untuk tidak terprovokasi dan bereaksi berlebihan, termasuk dalam menggunakan media sosial. Kapolres memastikan proses hukum terkait insiden bentrokan masih berlanjut. Sebanyak 15 orang diperiksa intensif di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, termasuk 3 orang berinisial S, T, dan U. Kami beserta Bu Camat, Lurah Pegangsaan, tokoh masyarakat, baik dari Pokdar Kamtipmas, RW, RT, tokoh agama, Pak Ustadz, hadir bersama ingin memberikan himbauan-himbauan kepada warga, khususnya warga di Matraman dalam ini, Kelurahan Pegangsaan, agar tidak terprovokasi dan tentunya dapat melakukan atau melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Kami dari Kepolisian Polres Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya bersama jajaran Kodam Jaya juga hadir di sini pasca peristiwa yang terjadi kemarin untuk memberikan rasa aman. Bentrokan antara warga di Matraman Dalam dengan sekelompok pemuda di sebuah lahan kosong di Jalan Tambak mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 lainnya kritis. Bentrokan dipicu kekesalan warga terhadap ulah sekelompok pemuda yang melakukan pengerusakan gerobak penjual nasi uduk. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pasca insiden bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus pengerusakan gerobak pedagang makanan. Selain itu, polisi juga menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap sekelompok pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas. Insiden bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat memasuki babak baru. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengungkapkan dari 2 peristiwa yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 orang berinisial GNA, AJL, FAM, dan ELL sebagai tersangka kasus pengerusakan gerobak pedagang makanan di kawasan Matraman. Selain itu, polisi juga menetapkan 3 orang berinisial SK, AR, dan OR sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap sekelompok pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas.
dua peristiwa yang terjadi ini saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengrusakan gerobak makanan pedagang. Ini sudah ditetapkan 4 orang tersangka terhadap pengrusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Untuk perkara pengrusakan, ini inisial GNA, AJL, FAM, dan ELL. Untuk perkara pengeroyokan, itu ada 3, SK, AS, dan OR. Polda Metro Jaya memastikan proses penyelidikan terhadap kasus ini ditangani secara profesional. Dari Jakarta, Dio Malausin TV melaporkan. 2 orang komplotan pencurian rumah kosong di wilayah Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ditangkap warga. Keduanya ditangkap usai dipergoki warga saat berada di dalam rumah yang telah lama kosong. Aksi kedua pelaku terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera pengawas, 2 orang yang berboncengan sepeda motor menyatroni salah satu rumah kosong yang berada di Jalan Jelambar Barat 3, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Komplotan ini masuk guna mencari barang berharga yang berada di dalam rumah. Namun aksi keduanya gagal usai terpergok warga yang mencurigai gerak-gerik mereka saat beraksi. Sejumlah warga yang geram memadati lokasi mencoba menghukum pelaku. Anggota Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat mengevakuasi pelaku ke dalam mobil patroli. Kedua pelaku saat ini diamankan dan masih dimintai keterangan di Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sekitar pukul 15.15 atau 15.20 diduga ada pencurian rumah kosong. Pelaku sementara ada 2 orang yang kita amankan, saat ini sudah berada di Polsek Grogol, Petamburan. Gitu, Mas. Ya, apa yang diambil? Sementara belum ada yang diambil, Mas, belum ada yang diambil karena posisinya pada saat terduga pelaku ada di dalam rumah sudah keburu kepergok semua warga, jadi warga seluruhnya sudah berkumpul di depan rumah. Jadi pada saat kita datang pun kondisi rumah juga masih terkunci, jadi kita menunggu pemilik rumah. Setelah dibukakan baru kita amankan di dalam. Kami sempat kesulitan untuk mengeluarkan terduga pelakunya karena banyaknya warga yang berkumpul di depan rumah. Tapi tadi sudah berhasil kita amankan, satu-satu kita bawa, kita amankan ke Polsek Grogol, Petamburan. Petugas menyita sejumlah barang yang diduga menjadi incaran para pelaku. Kasus ini ditangani Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menggeledah sebuah ruko di kawasan Jalan Raja Wali, Pademangan, Jakarta Utara yang diduga menjadi lokasi produksi dan pengemasan gas nitrous oksida. Polisi menyita sekitar 15.000 tabung kecil whipping serta sejumlah tabung gas berukuran besar yang berisi gas yang dikenal dengan gas tertawa tersebut. Penyidik Subdit 3 di Tipit Narkoba Barreskrim Polri menyita sekitar 15.000 tabung kecil whipping serta sejumlah tabung gas berukuran besar yang berisi N2O. Gas tersebut diduga dipindahkan dari tabung besar ke tabung kecil menggunakan alat khusus sebelum dipasarkan. Kasubdit 3 di Tipit Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harahap mengatakan penyidik telah meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan pemilik serta pengelola perusahaan sebagai tersangka. Polisi menemukan bukti berupa kwitansi penjualan whipping ke beberapa tempat hiburan dan di lokasi tersebut gas diduga disediakan dalam balon untuk dihirup pengunjung guna memperoleh efek euforia atau yang dikenal sebagai gas tertawa. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 2 petinggi PT Supra Indo Sukses Sejahtera sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan gas N2O bermerek whipping. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan setelah diduga memproduksi dan juga mengedarkan gas yang disalahgunakan sebagai gas tertawa. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Para pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang kembali menindak tegas pelanggaran keimigrasian dengan mendeportasi seorang warga negara Swedia. WNA tersebut terbukti menyalahgunakan izin tinggal saat berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang nekat bekerja menjadi barista. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang mendeportasi seorang warga negara Swedia berinisial HCJVH setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal kunjungan selama berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Warga negara asing tersebut dideportasi lantaran diduga nekat menjadi barista dan memasarkan penginapan. Tindakan deportasi dilaksanakan pada Rabu 15 Juli 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dijatuhkan berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian setelah yang bersangkutan terbukti melanggar pasal 122 huruf A Undang-Undang Keimigrasian. Kantor Imigrasi Padang menegaskan bahwa setiap warga negara asing wajib menggunakan izin tinggal sesuai dengan peruntukannya dan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Imigrasi juga menyatakan akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing serta menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, sejumlah kios pedagang barang antik di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran aksi vandalisme sejumlah remaja tanggung. Tak hanya melakukan aksi coret-coret, salah satu pelaku bahkan nekat melakukan pengrusakan kamera CCTV saat menyadari aksinya terekam. Video kamera pengawas CCTV ini merekam aksi vandalisme yang dilakukan 4 remaja tanggung di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat. Menggunakan cat semprot, para pelaku mencoret folding gate sejumlah kios pedagang barang antik dengan gambar dan tulisan bernarasi tak sopan. Bahkan salah seorang pelaku merusak CCTV yang merekam aksi mereka. Menurut salah seorang pedagang, aksi vandalisme yang disertai pengrusakan CCTV ini terjadi menjelang subuh saat kondisi lokasi sepi. Para pedagang mengaku resah dengan perbuatan ini, terlebih 2 hari sebelumnya telah terjadi aksi pencurian kabel di belakang kios yang dilakukan segerombolan remaja. Nah, dari CCTV sini nih kelihatan orang pada coret-coret indoor ini nih. Terus dari sana lari satu orang tuh bawa pilok. Nah, dia mungkin ngeh nih ada CCTV di sini, dia langsung dirusak CCTV ini. Berapa orang? 4 orang. Pokoknya di sini parkir motornya di sini nih PCX warna putih. Mereka pakai motor? Motor. 2 motor atau? Satu motor. Kelihatannya kalau di sini parkirnya 1 motor aja. Tapi ini kenal nggak sama muka-muka? Nggak kenal, bukan anak-anak dekat sini sih. Orang luar ditanyakan anak juga, bukan anak sini. Emang sering atau belum? Baru, kalau pilok-pilok kalau dulu di Lembang dulu juga udah sering pilok-pilok tapi nggak pernah ngerusak. Kalau sekarang udah mulai rusak, kabel-kabel juga hilang. Banyak dicuri juga? Banyak dicuri, kabel wifi, kabel listrik, pada hilang kok. Nggak ada yang jaga kalau malam gitu? Malam ada yang jaga, cuman kejadian jam 4. Jam 4 subuh, sampai jam 5 lah. Para pedagang berharap pihak kepolisian bisa bergerak cepat menangkap para pelaku agar kedepannya tidak ada lagi aksi vandalisme, pengrusakan maupun pencurian fasilitas kios. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyatakan proses pemberhentian kini tengah berjalan sesuai ketentuan undang-undang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menerima surat pengunduran diri Peri Warjio pada Minggu 26 Juli. Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran diri tersebut, sekaligus menyampaikan apresiasi atas pengabdian Peri memimpin Bank Indonesia selama lebih dari 7 tahun. Bahwa kemarin secara resmi kami menerima surat
pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan, yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destri Damayanti. Pemerintah selanjutnya akan menindaklanjuti proses administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Presiden akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemberhentian Peri Warjio secara hormat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Hingga proses pengangkatan gubernur definitif selesai, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara. Pemerintah juga memastikan koordinasi pemerintah dan BI akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai informasi, Peri Warjio pertama kali dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 24 Mei 2018, menggantikan Agus Martowardojo. Ia kemudian kembali dilantik untuk masa jabatan kedua periode 2023 hingga 2028. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo telah menerima surat pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan akan menindaklanjuti mekanismenya sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Setelah memimpin Bank Sentral selama 7 tahun, Presiden Prabowo turut mengapresiasi pengabdian dan yang diberikan oleh ex-Gubernur BI tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo telah mengetahui dan menerima surat pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sejak hari Minggu lalu. Mensesnek menjelaskan pemerintah akan menindaklanjuti proses administrasi mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebagai pemberhentian secara hormat melalui penertiban keputusan Presiden atau Kepres sesuai isi peraturan perundang-undangan. Untuk itu, jabatan Gubernur Bank Indonesia sementara ini otomatis dijabat langsung oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti. Hal ini diungkapkan Pras saat memberikan keterangan pers di kantor pusat Bank Indonesia pada Senin pagi. Bahwa kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka
akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti otomatis menjabat sebagai penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia usai mundurnya Peri Warjio pada Senin pagi. Setelah ini, Bank Sentral dipastikan akan terus menjaga koordinasi intensif dengan pemerintah. Tugas dan tanggung jawab secara otomatis diemban sementara oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti pada Senin ini. Penempatan ini telah dilakukan setelah rapat Dewan Gubernur pada hari Minggu lalu setelah menerima surat pengunduran diri dari Peri Warjio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Destri Damayanti akan memimpin sementara jabatan Gubernur Bank Indonesia setelah melalui proses penetapan Dewan Gubernur pada hari Minggu kemarin. Pernyataan ini disampaikan Pras saat memberikan keterangan pers di kantor Bank Sentral pada Senin pagi. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat Gubernur sementara. Di dalam catatan, yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destri Damayanti. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sekaligus pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti menegaskan akan menjaga tata kelola kelembagaan dengan baik serta tidak mengganggu kinerja dari independensi Bank Indonesia. Sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi pada tanggal 25 Juli 2026 sesuai dengan pasal 48 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, maka Dewan Gubernur dalam rapat Dewan Gubernur tanggal 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior Saudari Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara sesuai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan tidak akan mentoleransi praktik pungli dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Peringatan ini ditujukan kepada seluruh kepala SPPG dan pegawai dapur agar menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Manakala dia mendapatkan atau meminta fee atau meminta tambahan dari mitra atau dari yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi. Kepala BGN Sudaryono menegaskan seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG beserta pegawai dapur program makan bergizi gratis dilarang melakukan pemungutan liar, meminta fee atau menerima imbalan dari mitra dan yayasan. Menurut Sudaryono, kepala SPPG yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan aparatur negara yang wajib menjunjung tinggi integritas dan menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Sudaryono juga mengingatkan pihaknya tidak akan menoleransi praktik manipulasi harga bahan baku. Sudaryono menyatakan pegawai yang terbukti melakukan pungli, meminta fee, atau melakukan pelanggaran lainnya akan dikenakan sanksi tegas, termasuk pemberhentian atau pemecatan sesuai ketentuan yang berlaku. Manakala dia mendapatkan atau meminta fee atau meminta tambahan dari mitra atau dari yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi. Karena kepala dapur adalah P3K, adalah abdi negara. Jadi kalau minta fee, minta tambahan penghasilan dari mitra atau dari yayasan, itu tindak pidana gratifikasi atau tindak pidana korupsi. Sehingga
silakan. Jika ada temuan mitra yang merasa mungkin tidak diperlakukan tidak adil, tidak baik dan lain-lain, bisa dilaporkan kepada kami. Kepala SPPG yang kemudian membeli harga bahan yang tidak wajar, di markup atau minta kickback, itu juga adalah bagian dari pelanggaran gratifikasi dan pelanggaran korupsi. Jadi, dan barang siapa melakukan pelanggaran itu, kami dengan tegas pasti kalau terbukti kami pecat. Ya. Dan dapurnya kami suspend atau kami tutup. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan alasan penindakan terhadap ratusan dapur MBG serta pegawai yang melakukan pelanggaran. Sudaryono mengungkapkan dapur yang tidak memenuhi standar higienitas dan sanitasi disuspensi permanen. Sementara pegawai yang terlibat pelanggaran disiplin dilakukan tindakan sesuai ketentuan. Jadi yang tidak meet terhadap apa yang menjadi requirement itu yang tidak bisa kemudian kita minta, kita kasih tenggat waktu untuk diperbaiki tapi tidak diperbaiki, maka kami suspend secara permanen. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan alasan pemberian sanksi terhadap dapur MBG dan pegawai yang melakukan pelanggaran. Sudaryono menyampaikan bahwa dapur yang disuspensi permanen merupakan dapur yang tidak memenuhi standar higienitas, sanitasi, kualitas pangan, serta pengelolaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sudaryono menyebutkan pihaknya telah memberikan kesempatan kepada pengelola dapur untuk melakukan perbaikan. Namun karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dapur disuspensi secara permanen. Selain itu, Sudaryono juga mengungkapkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan pegawai, meliputi pelanggaran disiplin seperti keterlibatan dalam judi online, serta dugaan penyalahgunaan dana. Jadi dapur yang disuspend itu terkait higienis, keracunan, ya kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan, khususnya terkait higienis dan sanitasinya. Kemudian IPAL-nya, jadi yang tidak meet terhadap apa yang menjadi requirement itu yang tidak bisa kemudian kita minta, kita kasih tenggat waktu untuk diperbaiki tapi tidak diperbaiki, maka kami suspend secara permanen. Kemudian untuk hukuman ASN P3K itu adalah ada yang judi online, ada juga yang tidak disiplin, ada juga yang ada indikasi tadi, ngentit duit tadi itu. Ya. Jangan dipikir ngentit duit sedikit itu kemudian nggak tahu. Ya kan? Sekarang ini informasi mudah, tinggal kirim WA, kita investigasi, orang yang ngaku, maka mohon maaf, demi menyelamatkan yang banyak yang baik, maka kita bukan korbankan sebetulnya, ya harus kita hukum orang-orang yang tidak baik, yang kemudian mencoreng nama baik orang-orang yang bekerja selama ini dengan baik. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, meski tren terorisme di Indonesia terus menurun, pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago meminta seluruh elemen masyarakat tidak lengah. Menurutnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dinilai masih terus berkembang dengan berbagai modus baru. Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan adanya penurunan angka terorisme di Indonesia tidak lantas membuat pemerintah maupun masyarakat dapat kehilangan kewaspadaan. Menurutnya ancaman terorisme saat ini terus beradaptasi melalui berbagai pola baru, termasuk propaganda dan rekrutmen di ruang digital. Pernyataan tersebut disampaikan Jamari saat kegiatan penguatan kolaborasi pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE tahun 2026 hingga 2029. Dirinya menilai keberhasilan menekan aksi terorisme merupakan hasil sinergi antar lembaga dan dukungan masyarakat. Namun ancaman ekstremisme berbasis kekerasan masih memerlukan deteksi dini, peningkatan literasi serta pengawasan berkelanjutan agar tidak berkembang menjadi aksi teror. Ucapan saya untuk meningkatkan kewaspadaan, walaupun angka tentang terorisme sedang menurun. Bahkan kita mampu mengendalikan sampai dengan keadaan seperti ini. Tapi kondisi ini bukan sesuatu yang memuaskan kita semua, tapi harus meningkatkan perhatian kita untuk itu. Tekanan yang tadi saya sampaikan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak muda,
sekolah, anak mahasiswa sekolah yang menggunakan bermain di ruang digital yang kita hadapi sekarang ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengingatkan ancaman terorisme dan yang kini semakin bergeser ke ruang digital. Menurutnya saat ini internet tidak hanya dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda, tetapi juga menjadi sarana perekrutan anggota hingga pendanaan kelompok teroris. Dari ucapan ini akan berbentuk aksi. Dari aksi akan terbentuk berulang-ulang dan itu akan menjadi karakter sangat berbahaya. Menurut Menko Polkam Jamari Caniago, perkembangan teknologi dan internet telah mengubah pola ancaman terorisme secara global. Sehingga ruang digital yang semestinya dimanfaatkan untuk aktivitas positif, kini justru disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, merekrut anggota baru hingga menghimpun pendanaan bagi kelompok teroris. Selain itu, penyalahgunaan ruang digital juga dinilai memicu penyebaran hoaks, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang berpotensi memengaruhi masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karenanya, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan mencegah penggunaan internet bagi aktivitas yang mengancam keamanan nasional. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono mengungkapkan bahwa perempuan, anak, dan remaja kini menjadi kelompok paling rentan menjadi sasaran rekrutmen jaringan teroris melalui media digital. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital serta kolaborasi lintas sektor untuk mencegah penyebaran paham ekstremisme di ruang cyber. Sekali lagi, saya secara pribadi juga memohon keikutsertaan masyarakat pers untuk bisa menyampaikan itu terus-menerus kepada bangsa. Jangan sampai rakyat atau lihat ruang digital itu isinya hanya disinformasi, fitnah, dan kebencian yang ujungnya adalah pesimis. Kalau di ruang kepalanya sudah itu yang ada terbentuk, maka ucapannya pun akan keluar dari ucapan, dari pikiran itu. Dari ucapan ini akan berbentuk aksi. Dari aksi akan terbentuk berulang-ulang dan itu akan menjadi karakter sangat berbahaya. Minta supaya rekan-rekan pers mewaspadai ini semua. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengapresiasi inisiatif Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI dalam mendorong tempe sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Langkah tersebut dinilai tak hanya memperkuat identitas pangan nasional saja, melainkan juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kasan, memberikan apresiasi atas gerakan Tempe Indonesia menuju UNESCO yang diinisiasi oleh KOWANI yang dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mengangkat kekayaan pangan lokal ke panggung dunia. Menurutnya, pengakuan UNESCO akan menjadi momentum untuk memperkuat diplomasi pangan Indonesia, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk berbasis kearifan lokal. Di sisi lain, Kemenko Pangan juga akan mengajak perempuan Indonesia menjadi penggerak transformasi bangsa melalui hilirisasi pangan. Lebih lanjut, tempe diharapkan tidak hanya menjadi makanan khas Indonesia, tetapi juga ikon budaya dan pangan nasional yang mendunia. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada KOWANI atas inisiatif Gerakan Tempe Indonesia Goes to UNESCO. Tempe adalah hasil inovasi budaya Nusantara yang menggabungkan ilmu pengetahuan tradisional, kearifan lokal, nilai kesehatan, serta keberlanjutan lingkungan. Oleh sebab itu, upaya mendorong tempe sebagai warisan budaya tak benda UNESCO bukan semata-mata pengakuan internasional, tapi juga strategi memperkuat diplomasi pangan Indonesia di tingkat global. Hadirin yang saya muliakan, mari kita jadikan perempuan sebagai penggerak transformasi pangan. Mari kita jadikan hilirisasi sebagai jalan menuju kesejahteraan petani. Mari kita jadikan tempe sebagai duta budaya dan pangan Indonesia di panggung dunia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Program cek kesehatan gratis sekolah menemukan sejumlah masalah kesehatan pada peserta didik di Indonesia. Temuan terbanyak adalah karies gigi yang dialami 40,8% siswa, disusul obesitas dan masalah kesehatan lainnya. Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Kurnia Ramadana dalam konferensi pers di Jakarta Rabu 22 Juli mengungkapkan 5 masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan pada peserta didik melalui program cek kesehatan gratis sekolah. Hasil pemeriksaan sejak Januari hingga Juli 2026 menunjukkan karies gigi menjadi temuan terbanyak, disusul anemia pada remaja putri dan hipertensi. Kurnia menyebut sebanyak 40,8% siswa mengalami karies atau gigi berlubang, 27,3% remaja putri mengalami anemia, dan 21,7% siswa terdeteksi mengalami hipertensi. Selain itu, pemeriksaan juga menemukan 6,9% siswa mengalami serumen impaksi atau kotoran telinga serta 6,7% mengalami obesitas. Berdasarkan hasil pemeriksaan periode 1 Januari hingga 14 Juli 2026, ada 5 masalah kesehatan para peserta didik yang paling sering ditemukan. Pertama, 40,8% siswa mengalami gigi berlubang. Kedua, 27,3% remaja putri mengalami anemia. Ia mengungkapkan pemeriksaan yang dilakukan puskesmas setempat membantunya mengetahui kondisi matanya lebih dini. Dia dianjurkan segera menemui dokter karena kondisi mata minusnya bertambah parah. Dia pun terdorong mengubah pola hidup agar makin rajin olahraga dan makan buah serta sayur. Sementara secara keseluruhan untuk tahun 2026, target peserta didik yang mengikuti CKG sekolah sebanyak 50.255.073 siswa di 303.263 sekolah. Program CKG sekolah hingga 14 Juli 2026 telah melayani 8,82 juta siswa di 96.567 sekolah yang tersebar di 511 kabupaten kota. Program yang menyasar anak usia 7 hingga 17 tahun ini ditargetkan menjangkau 50,25 juta peserta didik di 303.263 sekolah sepanjang 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementrans tugaskan patriot muda ke kawasan transmigrasi. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa tim ekspedisi Patriot ditugaskan untuk memetakan hingga berinovasi dalam pengembangan potensi di kawasan transmigrasi. Hal itu ia sampaikan pada pembekalan hari kedua tim ekspedisi Patriot 2026 di Bogor, Jawa Barat. Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot 2026 mengirim 1.476 patriot muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Para patriot tidak datang sekadar untuk melakukan penelitian, tetapi ditugaskan turun langsung ke lapangan untuk memetakan potensi, mengidentifikasi persoalan, serta merumuskan solusi dan rekomendasi berbasis data bagi pengembangan kawasan transmigrasi. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja di kawasan transmigrasi. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi berharap bahwa tim ekspedisi Patriot 2026 dapat memberikan hasil yang maksimal dalam membangun ekosistem industri. Ini hari kedua untuk pembekalan tim ekspedisi Patriot 2026. Kita tempatkan di 53 kawasan transmigrasi dengan
jumlah total 1.476 orang, ada 39 profesor, guru besar, 158 doktor, 49 magister, 214 magister terapan, dan 937 sarjana. Dan kita mengetahui program-program transmigrasi itu orientasinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran, sehingga bagian pengembangan potensi dan produk unggulan itu akan kita tekankan dalam rangka untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan juga untuk menciptakan lapangan kerja di kawasan transmigrasi. Kami berharap dari tim Ekspedisi Patriot 2026 yang telah dicanangkan di tahun 2026 ini akan memberikan hasil yang maksimal bukan hanya bagi Kementerian Transmigrasi, tapi juga akan kita rekomendasikan kepada pemerintah daerah, provinsi, dan kementerian serta lembaga yang lain yang nantinya dapat bermanfaat buat pengembangan ekonomi, pengembangan sosial, membangun ekosistem industri di kawasan transmigrasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Peserta tim Ekspedisi Patriot 2026 diberi pembekalan mengenai kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik di setiap kawasan transmigrasi. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi meyakinkan ilmu pengetahuan mereka dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa seluruh peserta tim Ekspedisi Patriot 2026 dibekali pemahaman mengenai kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik di setiap kawasan transmigrasi agar mampu beradaptasi dengan masyarakat serta menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat. Sebagai insan yang berpendidikan tinggi, ilmu yang telah dimiliki perlu diaplikasikan di tengah masyarakat. Maka dari itu Viva Yoga meyakini kemampuan anggota TEP dapat memberikan inovasi, kreasi, dan proses pembelajaran dalam melakukan perubahan-perubahan sosial secara meningkat. Sengaja kita bekali agar mereka bisa mengetahui kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik di masing-masing kawasan, di 53 kawasan, karena tentunya masing-masing kawasan mempunyai ciri yang spesifik terhadap sosiologi dan budaya masyarakat, sehingga kami datang sebagai pendatang langsung berbaur dalam rangka untuk memberikan inovasi, kreasi, dan bisa melakukan proses pembelajaran untuk melakukan perubahan-perubahan sosial secara eskalatif yang ada di kawasan transmigrasi. Sementara itu, salah satu peserta tim Ekspedisi Patriot 2026, Darul Wiyardi dari Universitas Indonesia, menyambut baik program ini sebagai wujud generasi muda dalam mengabdi pada masyarakat khususnya di kawasan transmigrasi. Menurutnya ilmu dan pengalaman yang mereka miliki dapat menjadi ruang kolaborasi bersama. Di saya sih karena memang kami dari unsur akademisi ya gitu. Menurut saya ini juga salah satu bentuk dari implementasi Tridharma perguruan tinggi yang mana ada pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Dan ini adalah salah satu poin bentuk pengabdian masyarakat yang kami lakukan secara nyata kepada kawasan transmigrasi yang ada. Dan kemudian yang kedua, menurut saya itu adalah bentuk rasa syukur kami gitu. Di samping bahwa kami selama ini hidup di tengah riuh dan juga kesempatan yang sangat luar biasa kami dapatkan, kami bisa kemudian bisa berbagi kepada rakyat-rakyat Indonesia yang lain, masyarakat Indonesia yang lain untuk bisa saling kolaborasi bersama seperti itu. Dari Bogor, Jawa Barat, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pertanian terus mendorong penguatan usaha pembibitan unggas melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Subsektor perunggasan dinilai memiliki peran yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Penguatan usaha pembibitan dinilai jadi salah satu kunci untuk menjaga keberlanjutan industri perunggasan nasional. Oleh karenanya, pengukuhan Badan Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas atau GPPU Masa Bakti 2026-2030 jadi momentum perkuat kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha
Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menyampaikan apresiasi atas kontribusi GPPU selama ini dalam mendukung pembangunan industri perunggasan nasional. Agung menilai subsektor perunggasan memiliki peran yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Kami melaksanakan prosesi pengukuhan Badan Pengurus Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas masa bakti 2026 dan sampai dengan 2030. Jadi ini adalah merupakan forum yang sangat penting khususnya untuk menjaga agar industri perunggasan ke depan semakin baik lagi. Dengan kepengurusan yang baru, kami berharap semangatnya baru, ada inovasi baru, dan tentu menjaga agar organisasi GPPU ini semakin solid, semakin kompak. Kenapa? Karena industri perunggasan nasional sangat tergantung dari kolaborasi sinergi para pelaku usaha pembibitan yang tergabung di GPPU ini. Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan produksi dan kebutuhan pasar, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung kesejahteraan peternak Indonesia. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah memastikan kondisi harga ayam dan telur di tingkat peternak kembali pulih atas kebijakan stabilitas yang telah dilakukan. Salah satu langkah stabilitas yang dilakukan pemerintah yaitu penyaluran jagung dengan mekanisme stabilitas pasokan dan harga pangan untuk menekan biaya pakan hewan ternak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, kondisi harga ayam dan telur bagi kalangan peternak sudah mulai membaik usai mendengar langsung dari audiensi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR di Jakarta pada Senin pagi. Amran menilai kebijakan stabilisasi seperti penegakan harga acuan pembelian di tingkat peternak hingga penyaluran komoditas jagung dengan skema stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dilakukan agar biaya pakan relatif rendah. Langkah ini terus diupayakan Kementan untuk menjaga ekosistem keberlanjutan usaha peternak bagi masyarakat. Jika dilihat, program makan bergizi gratis menjadi pihak off-taker bagi produksi pertanian yang terus berlangsung hingga saat ini. Kedepan, Amran akan terus mengawal implementasi sejumlah kebijakan stabilisasi sektor perunggasan, seperti pengawasan harga tingkat peternak, ketersediaan pakan hingga penguatan penyerapan hasil produksi dengan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Amran usai menerima audiensi bersama Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR di kantor Kementan Jakarta Senin pagi. Alhamdulillah PINSAR tadi melaporkan bahwasanya harga ayam, harga telur sudah naik. Tetapi dengan kami juga tadi pagi-pagi bersama Kepala BGN, kita sudah sepakat menjaga harga komoditas pertanian khususnya ayam dengan telur. Jadi nanti dikontrol harganya tidak boleh di bawah harga pembelian pemerintah. Kami sudah sepakat dengan kalau harga ayam, kalau tidak salah 25.000 per kilo dan harga telur itu 26,5 harga pembelian pemerintah. Itu kan dijagain Pak. Iya, enggak cukup BGN. Ternyata ada keliru selama ini. Ini harus SPPG atau warung-warung dapur-dapurnya itu langsung bila perlu langsung saja ke peternak. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum memberikan kabar baik bagi para pelaku industri musik dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pemerintah memutuskan untuk menggratiskan tarif pendaftaran pencatatan hak cipta untuk lagu dan musik. Di tengah penyesuaian sejumlah tarif pelayanan hukum, Kementerian Hukum justru memberikan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif dengan menghapus biaya pendaftaran pencatatan hak cipta lagu dan musik.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas saat menyampaikan terkait penerapan PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP. Andi Aktas menilai pembebasan tarif ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap perlindungan karya cipta, sekaligus mendorong para musisi tanah air agar lebih mudah mencatatkan hasil karyanya. Dengan adanya pembebasan biaya pendaftaran hak cipta lagu dan musik, pemerintah berharap semakin banyak pencipta dan pelaku industri musik yang mencatatkan karyanya, sehingga perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia dapat semakin kuat. Itu kan banyak sekali itemnya ya, banyak sekali. Nanti saya akan coba. Yang pasti yang kita nolkan itu adalah pendaftaran pencatatan hak cipta untuk lagu dan musik. Jadi tarifnya sekarang 0%. Saya belum tahu yang lain-lainnya karena banyak sekali ya. Walaupun saya pernah baca semua, tapi kenaikan dan penurunannya ada yang naik, ada yang turun. Tentu saya harus pelajari kembali. Intinya sekali lagi ini menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Hukum untuk mendengar apa yang menjadi suara publik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS serta tender rakyat di Desa Cilampeni, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peninjauan ini menjadi upaya pemerintah untuk memastikan setiap program perumahan dilaksanakan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui program BSPS, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki hunian yang layak, aman, dan nyaman. Sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PKP juga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program perumahan serta mendorong pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berkomitmen terus mengawal pelaksanaan program perumahan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan hunian yang layak dan berkualitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pembangunan PSEL menghadirkan solusi baru dalam pengelolaan sampah sekaligus membuka peluang ekonomi hijau. Teknologi ini mampu mengurangi timbunan sampah, menghasilkan energi bersih dan menciptakan lapangan kerja baru. Pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik Bali resmi dimulai melalui peletakan batu pertama oleh pemerintah bersama Danantara pada Rabu 8 Juli 2026. Fasilitas ini ditargetkan beroperasi penuh pada akhir 2027. Dengan kapasitas mengolah hingga 1.500 ton atau sekitar 80 hingga 90% sampah harian menjadi energi listrik. PSEL Bali juga diproyeksikan menjadi model pengelolaan sampah nasional yang akan direplikasi di sejumlah daerah dengan timbulan sampah tinggi. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3KLH BPLH, Laksmi Wijayanti mengatakan, pembangunan PSEL akan memberikan manfaat ganda mulai dari menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, menekan emisi gas rumah kaca, meningkatkan pasokan energi bersih hingga memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, proyek ini diperkirakan membuka sekitar 1.200 lapangan kerja hijau, mendorong investasi teknologi ramah lingkungan dan memperkuat ekosistem ekonomi hijau. Implementasi kebijakan ini diharapkan memberikan manfaat ganda, yakni menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan pasokan energi bersih nasional untuk memperkuat ketahanan energi, serta menciptakan sekitar 1.200 lapangan kerja hijau atau green jobs, peningkatan investasi teknologi ramah lingkungan, serta terbentuknya ekosistem ekonomi hijau yang berkelanjutan. Meski didukung teknologi modern, Laksmi menegaskan keberhasilan pengelolaan sampah tetap bergantung pada peran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumber. Menurutnya, pembangunan PSEL merupakan bagian dari transformasi pengelolaan sampah nasional yang akan dijalankan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran dengan dukungan penuh pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menghadiri The 9th Indonesia International Cocoa Conference pada 23 Juli 2026. Industri kakao Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai salah satu kekuatan dunia.
Bertempat di Yogyakarta, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menghadiri The Nine Indonesia International Cocoa Conference atau IICC pada Kamis 23 Juli 2026. Mendak menilai industri kakao Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai salah satu kekuatan dunia yang didukung oleh berkembangnya produk bernilai tambah, termasuk fine flavor cocoa yang telah diakui dunia. Oleh karenanya, potensi ini perlu didukung dengan semakin terbukanya akses pasar bagi produk lokal. Di sisi lain, semangat berinovasi pun terus dikembangkan dan menjadi modal penting. Ini mempunyai perjanjian dagang yang sudah implementasi itu sebanyak 25. Jadi perjanjian dengan negara lain itu sudah implementasi 25. Kenapa kita harus mempunyai perjanjian dagang? Karena kita ingin menghilangkan hambatan tarif dan tarif. Melalui bisnis matching, promosi dagang, pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan, serta program dari lokal untuk global akan perkuat peran strategis sektor kakao Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan anggota Federation of Asian Bishops Conference di terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta Minggu 26 Juli 2026. Rombongan FABC merasakan secara langsung bagaimana jembatan persaudaraan dibangun di tengah keberagaman. Sebanyak 120 kardinal dan uskup yang mewakili 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi anggota Federation of Asian Bishops Conferences atau FABC mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta pada Minggu 26 Juli 2026. Kunjungan tersebut menutup rangkaian sidang pleno FABC 2026 sekaligus memperlihatkan praktik nyata kerukunan antarumat beragama yang telah dikembangkan di Indonesia. Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar mengatakan, Masjid Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang dialog, pendidikan, serta penguatan moderasi beragama. Menurutnya, Istiqlal secara rutin menerima akademisi, sejarawan, tokoh agama, hingga masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berdiskusi secara terbuka mengenai kehidupan beragama yang damai dan saling menghormati. Nasaruddin menegaskan terowongan silaturahmi bukan sekadar infrastruktur yang menghubungkan dua rumah ibadah, melainkan simbol kehidupan masyarakat Indonesia yang mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Presiden FABC, Kardinal Filipe Neri Ferrao, menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam membangun dialog lintas agama yang diwujudkan melalui terowongan silaturahmi. Kardinal Ferrao mengatakan rombongan FABC tidak hanya melihat sebuah bangunan, tetapi juga merasakan secara langsung jembatan persaudaraan yang dibangun di tengah keberagaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemprov DKI tanam 24.310 bibit mangrove. Simak informasinya usai jeda. Menyapa Indonesia Pagi. Segera kembali. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemprov DKI Jakarta menanam 24.310 bibit mangrove secara serentak di 5 kawasan pesisir pada peringatan Hari Mangrove Sedunia. Hal ini memperkuat ekosistem pesisir untuk menambah ruang terbuka hijau serta meningkatkan perlindungan kawasan pantai Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memimpin langsung kegiatan penanaman di Taman Wisata Alam Angke Apuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak hampir 400 peserta dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Penanaman dilakukan di hutan produksi Angke Kapuk, Pos 2 Ekomarin Muara Angke, kawasan Koma, dan kawasan pelabuhan PT KCN. Aksi penghijauan tersebut juga menjadi salah satu rangkaian kegiatan menyambut peringatan 500 tahun Jakarta.
Rano menegaskan pelestarian kawasan pesisir memerlukan kerjasama lintas sektor. Menurut dia, penanaman mangrove harus diikuti dengan komitmen untuk merawat dan menjaga kawasan agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Hutan produksi angke kapuk dipilih sebagai lokasi utama karena merupakan lahan baru seluas 1,73 hektar. Kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai area penghijauan sekaligus penyangga ekosistem pesisir Jakarta. Pemprov DKI berharap luas kawasan hijau di pesisir terus bertambah, kualitas lingkungan meningkat, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan mangrove semakin kuat. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Suasana haru dan penuh rasa syukur mewarnai rampungnya pembangunan jembatan Garuda Armco di Desa Pasui, Kabupaten Polewali Mandar. Warga bersama prajurit TNI menggelar doa dan makan bersama di atas jembatan sebagai ungkapan terima kasih atas hadirnya akses yang telah lama dinantikan. Rampungnya pembangunan jembatan Garuda Armco di Desa Pasui disambut dengan suasana penuh syukur oleh masyarakat dan prajurit TNI. Doa dan makan bersama digelar di atas jembatan dengan hidangan yang dibawa secara swadaya oleh warga sebagai ungkapan rasa syukur atas terwujudnya akses yang selama ini dinantikan. Dalam keterangannya, Dandim 1402 Polewali Mandar, Letkol Infanteri Ikhwan Arifin menyampaikan jembatan Garuda Armco merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan membuka akses bagi masyarakat di daerah. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga, memperlancar akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan, serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Sementara itu, Kepala Desa Pasui menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah mewujudkan harapan masyarakat melalui pembangunan jembatan yang aman dan kokoh. Bagi warga Desa Pasui, jembatan bukan hanya sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi kehidupan masyarakat di masa mendatang. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempercepat rehabilitasi 15.000 hektar tambak pasca bencana di Aceh guna pulihkan produktivitas dan ekonomi pesisir. Pemerintah langsung menyalurkan benih dan pakan agar petambak bisa secara ataupun segera memulai kembali aktivitas budidaya. Produktivitas tambak di Aceh yang sempat terhenti akibat bencana hidrologi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kementerian Kelautan dan Perikanan kini mempercepat rehabilitasi kawasan tambak agar para petambak bisa kembali berbudidaya dan menggerakkan ekonomi pesisir. Sekretaris Jenderal KKP, Andi Arta mengatakan, pemerintah menargetkan 15.000 hektar tambak di Aceh kembali beroperasi hingga akhir 2026. Dalam tahap awal, seluas kurang lebih 5.200 hektar tambak ditargetkan operasional kembali paling lambat September 2026. Menurut Andi, pemulihan tidak berhenti pada perbaikan tambak yang rusak. Setelah rehabilitasi selesai, pemerintah langsung menyalurkan benih dan pakan agar petambak bisa segera memulai kembali aktivitas budidaya. Sinergi KKP dengan pemerintah daerah, serta dukungan Komisi 4 DPR RI menjadi salah satu kunci percepatan pemulihan ini. Untuk mendukung percepatan pemulihan, KKP juga menyalurkan 12 unit ekskavator ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 8 unit diantaranya difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi tambak di sejumlah kabupaten di Aceh. Selain memperbaiki infrastruktur tambak, pemerintah juga memperkuat sektor perikanan tangkap dengan memberikan bantuan mesin kapal serta 100 unit cool box berkapasitas 300 liter kepada nelayan di Kabupaten Biren dan Aceh Utara. Fokuskan untuk percepatan, strateginya adalah kita menyelesaikan yang rusak ringan terlebih dahulu. Ya, dan kami sampaikan kita tidak hanya fokus untuk melakukan rehab, tapi tujuan kami adalah masyarakat bisa beroperasionalisasi kembali. Jadi kami tidak hanya merehab tambak, tapi kita juga akan memberikan bantuan input produksi, baik itu berupa benih maupun pakan, sehingga nanti masyarakat betul-betul bisa bekerja kembali, ya bisa memanfaatkan dan mengoperasikan tambaknya kembali. Dan di sini kami pastikan tidak ada pungutan apapun. Kita fokus untuk bagaimana memberdayakan masyarakat Aceh, betul-betul bisa pulih, betul-betul bisa bekerja kembali dan bisa melaksanakan kegiatan budidaya udang kembali di sini. Melalui rehabilitasi yang dilakukan secara bertahap, KKP berharap produktivitas tambak di Aceh dapat kembali meningkat sekaligus menghidupkan kembali roda ekonomi masyarakat pesisir yang sempat terpuruk akibat bencana.
Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. PMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali membangun fasilitas MCK guna mendukung kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Pembangunan fasilitas MCK ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat serta meningkatkan kenyamanan dalam memanfaatkan fasilitas ibadah. Misalnya air di sini sangat susah sekali. Jadi ya kalau MCK-nya itu setengah mati kalau tidak ada air. Mau ambil wudhu saja setengah mati. Jadi orang-orang tetangga biasa, tamu-tamu dari luar datang mengeluh kepada kami di rumah-rumah lain. Jadi kami minta ya harus ada MCK dan air kalau boleh. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melantik 734 perwira prajurit karir TNI tahun anggaran 2026 di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima TNI menegaskan para perwira remaja harus siap menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan loyalitas. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melantik sebanyak 734 perwira prajurit karir TNI tahun anggaran 2026 yang terdiri dari 438 perwira matra darat, 203 matra laut, dan 93 matra udara. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyerahkan penghargaan kepada siswa terbaik pria dan wanita dari masing-masing matra sebagai bentuk apresiasi atas prestasi selama menempuh pendidikan. Panglima TNI memerintahkan seluruh perwira remaja untuk senantiasa menjaga integritas, loyalitas, profesionalisme, dan konsisten menjaga netralitas TNI, serta berpegang teguh pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan perkembangan teknologi, untuk itu terus tingkatkan profesionalisme dan kualitas kepemimpinan, kuasai teknologi, serta pegang teguh Sabta Marga Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI dalam setiap pengabdian. Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen TNI dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, modern, adaptif, dan profesional guna memperkuat pertahanan negara. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian meninjau SD Negeri 1 Benteng Hulu di Kabupaten Siak, Riau. Kunjungan dilakukan untuk memastikan program revitalisasi sekolah berjalan tepat sasaran dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Dalam meninjau tersebut, Komisi 10 DPR RI menegaskan revitalisasi sekolah harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi seluruh peserta didik. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian menegaskan program revitalisasi sekolah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada pembangunan ruang kelas. Menurutnya fasilitas penunjang seperti toilet, lapangan olahraga, musola, hingga sarana sanitasi yang memadai memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi peserta didik. Ya, Kabupaten Siak ini adalah salah satu daerah yang bukan berada di pusat provinsi ya, seperti Pekanbaru. Kita perlu waktu 2 jam dan daerah-daerah seperti Kabupaten Siak ini membutuhkan perhatian yang lebih khusus lagi karena relatif jauh terpencil dan tentu banyak sekolah-sekolah lain dari apa yang kami saksikan tadi betul-betul membutuhkan, dan mudah-mudahan apa yang Pak Presiden inginkan terjadi pemerataan mutu dan juga pemerataan di dalam akses pendidikan bisa terwujud. Selain peningkatan sarana dan prasarana, Komisi 10 DPR RI juga mendorong adanya pendampingan bagi sekolah agar pelaksanaan program revitalisasi berjalan sesuai ketentuan. Hetifah menilai pembaruan data Dapodik juga menjadi kunci agar penetapan sekolah penerima program dapat dilakukan secara akurat dan tepat sasaran.
Melalui langkah tersebut diharapkan seluruh anak Indonesia dapat belajar di lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas, aman, dan nyaman. Komisi 10 DPR RI berkomitmen mengawal pelaksanaan program revitalisasi sekolah agar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pada tahun ajaran 2026-2027, jumlah sekolah rakyat akan bertambah menjadi 182 titik di berbagai daerah. Hal ini sebagai upaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Memutus rantai kemiskinan antar generasi dimulai dari pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah terus memperluas penyelenggaraan sekolah rakyat, di mana pada tahun ajaran 2026-2027, jumlah sekolah rakyat akan bertambah dari 166 menjadi 182 titik di berbagai daerah. Hal tersebut sebagai upaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Selain itu, perluasan ini sebagai bagian dari pengembangan bertahap menuju satuan pendidikan permanen yang berkelanjutan. Perluasan ini menjadi bagian dari transisi bertahap pemerintah dalam mengembangkan sekolah rakyat dari model rintisan menuju satuan pendidikan permanen yang lebih berkelanjutan. Total peserta didik sekolah rakyat tingkat SD, SMP, dan SMA secara keseluruhan dari yang sudah ada dan target sementara mencapai 43.344 orang pada tahun ini. Pemerintah pun menargetkan semakin banyak anak memperoleh kesempatan belajar melalui sekolah rakyat, sekaligus mendukung upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Pada tahun ajaran 2027-2028, pemerintah menargetkan penambahan 100 hingga 200 titik lokasi sekolah rakyat per tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, meski tren terorisme di Indonesia terus menurun, pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago meminta seluruh elemen masyarakat tidak lengah. Menurutnya, ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dinilai masih terus berkembang dengan berbagai modus baru. Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan adanya penurunan angka terorisme di Indonesia tidak lantas membuat pemerintah maupun masyarakat dapat kehilangan kewaspadaan. Menurutnya, ancaman terorisme saat ini terus beradaptasi melalui berbagai pola baru, termasuk propaganda dan rekrutmen di ruang digital. Pernyataan tersebut disampaikan Jamari saat kegiatan penguatan kolaborasi pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE tahun 2026 hingga 2029. Dirinya menilai keberhasilan menekan aksi terorisme merupakan hasil sinergi antar lembaga dan dukungan masyarakat. Namun ancaman ekstremisme berbasis kekerasan masih memerlukan deteksi dini, peningkatan literasi serta pengawasan berkelanjutan agar tidak berkembang menjadi aksi teror. Ucapan saya untuk meningkatkan kewaspadaan, walaupun angka tentang terorisme sedang menurun. Bahkan kita mampu mengendalikan sampai dengan keadaan seperti ini. Tapi kondisi ini bukan sesuatu yang memuaskan kita semua, tapi harus meningkatkan perhatian kita untuk itu. Tekanan yang tadi saya sampaikan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak muda, sekolah, anak mahasiswa sekolah, siswa sekolah yang menggunakan bermain di ruang digital yang kita hadapi sekarang ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengingatkan ancaman terorisme dan yang kini semakin bergeser ke ruang digital. Menurutnya, saat ini internet tidak hanya dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda, tetapi juga menjadi sarana perekrutan anggota hingga pendanaan kelompok teroris. Dan ucapan ini akan berbentuk aksi. Dari aksi akan terbentuk berulang-ulang dan itu akan menjadi karakter sangat berbahaya.
Menurut Menko Polhukam Jamari Chaniago, perkembangan teknologi dan internet telah mengubah pola ancaman terorisme secara global. Sehingga ruang digital yang semestinya dimanfaatkan untuk aktivitas positif, kini justru disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, merekrut anggota baru hingga menghimpun pendanaan bagi kelompok teroris. Selain itu, penyalahgunaan ruang digital juga dinilai memicu penyebaran hoaks, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang berpotensi memengaruhi masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karenanya, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan mencegah penggunaan internet bagi aktivitas yang mengancam keamanan nasional. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono mengungkapkan bahwa perempuan, anak, dan remaja kini menjadi kelompok paling rentan menjadi sasaran rekrutmen jaringan teroris melalui media digital. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital serta kolaborasi lintas sektor untuk mencegah penyebaran paham ekstremisme di ruang cyber. Sekali lagi, saya secara pribadi juga memohon keikutsertaan masyarakat pers untuk bisa menyampaikan itu terus-menerus kepada bangsa. Jangan sampai rakyat atau lihat ruang digital itu isinya hanya disinformasi, fitnah, dan kebencian yang ujungnya adalah pesimis. Kalau di ruang kepalanya sudah itu yang ada terbentuk, maka ucapannya pun akan keluar dari ucapan, dari pikiran itu. Dari ucapan ini akan berbentuk aksi. Dari aksi akan terbentuk berulang-ulang dan itu akan menjadi karakter sangat berbahaya. Minta supaya rekan-rekan pers mewaspadai ini semua. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menempatkan perempuan sebagai penggerak utama dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI resmi meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya melalui seminar nasional yang digelar secara hybrid di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta. Gerakan nasional ini menjadi wujud komitmen KOWANI dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan perempuan. Program ini juga mendorong diversifikasi dan hilirisasi pangan lokal, pengembangan pohon pangan, penguatan koperasi dan UMKM, serta dukungan terhadap inisiatif Tempe Indonesia menuju pengakuan UNESCO. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto menegaskan, gerakan ini bukan sekedar peluncuran program, melainkan awal dari gerakan nasional yang mengintegrasikan pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, pembangunan desa, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai organisasi federatif perempuan tertua di Indonesia, yang berakar dari Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928, KOWANI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi payung besar gerakan perempuan Indonesia, sekaligus mendorong peran aktif perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan nasional. Mengapa KOWANI mulai gerakan besar ini dari ketahanan pangan? Karena pangan bukan sekedar persoalan makan. Pangan adalah kehidupan. Pangan adalah kesehatan. Pangan adalah pendidikan. Pangan adalah kesejahteraan. Pangan adalah martabat petani. Pangan adalah harapan nelayan. Pangan adalah kekuatan ekonomi keluarga. Maka dari itu kita bergandengan dengan Menko Pangan. Dan pada akhirnya pangan adalah menjadi kedaulatan bangsa. Ketahanan pangan bukan sekedar memastikan pangan tersedia. Ketahanan pangan adalah memastikan setiap keluarga memperoleh pangan yang sehat, bergizi, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gudang usaha peralatan terbakar di Selangor. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kebakaran besar melanda sebuah gudang peralatan di Seri Kembangan, Selangor, Malaysia. Ribuan tabung gas meledak secara beruntun, memicu operasi pemadaman besar-besaran. Kobaran api melalap seluruh bangunan usaha peralatan di kawasan Pasar Grosir, Selangor, Malaysia. Kepulan asap hitam membumbung tinggi ke langit malam, sementara warga menyaksikan kejadian dari lokasi yang aman. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10.50 waktu setempat. Api memicu ledakan beruntun yang melibatkan sekitar 2.000 tabung gas di dalam gudang. Sebanyak 135 petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi yang terdiri dari personel dinas pemadam dan relawan. Mereka didukung oleh 19 kendaraan pemadam dari berbagai wilayah di Selangor, Kuala Lumpur, dan Putrajaya. Otoritas Pemadam Kebakaran Selangor menyatakan, ledakan terus terjadi pada tahap awal operasi, namun petugas berhasil mencegah api menjalar ke bangunan utama Pasar Grosir di sekitarnya. Api berhasil dikendalikan pada Senin dini hari dan sepenuhnya dipadamkan beberapa jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dilaporkan dalam insiden tersebut. Sementara itu pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran serta menghitung total kerugian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bekas kebakaran masih terlihat jelas di dalam Masjid Al-Rahmah, dinding yang menghitam, puing-puing yang berserakan, serta barang yang hangus menunjukkan besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Imam Masjid Ahmad Al-Baik mengatakan dirinya terbangun setelah mendengar suara mencurigakan. Saat memeriksa keluar rumah, ia melihat api telah melalap bangunan masjid. حياتنا كلها ما حكي في الماحكي، احنا مش متريحين، احنا مش متريحين، يعني فيش يوم الا بصير عندنا مشاكل. في هان بؤر استيطانيه هسه بوريك اياها بطيهم من ما بخلولاش في حالنا. اخوي ساكن هنا شايفه سرقوا له عنزات وسرقوا له تنك ميه وروح المثل عشاك امبارح. Seorang warga mengaku kekerasan yang diduga dilakukan pemukim terhadap desa mereka terus meningkat. Ia mengaku pernah kehilangan ternak, tangki air, hingga sebuah mobil akibat serangan serupa. Media Israel melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah melakukan pencarian terhadap para terduga pelaku. Namun mereka disebut sudah melarikan diri sebelum pasukan tiba di lokasi. IDF menyatakan telah mendokumentasikan bekas kebakaran dan coretan di dinding masjid. Militer Israel juga menegaskan mengecam segala bentuk serangan terhadap tempat ibadah. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Nablus sejak Jumat lalu. Menurut media Palestina, 4 warga Palestina meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka dalam bentrokan yang dipicu serangan pemukim di desa Tal. Sementara itu, IDF menyatakan bentrokan berawal saat sekelompok pemukim memasuki desa Tal tanpa koordinasi dengan militer. Sebelum terjadi konfrontasi dengan warga Palestina, militer Israel melaporkan 2 personelnya tewas dan 2 warga Israel lainnya terluka dalam insiden tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan besar kembali melanda Departemen Var Prancis. Lebih dari 2.500 hektar hutan terbakar, sementara api terus mengancam kawasan permukiman dan menghanguskan puluhan rumah. Kepulan asap pekat membumbung tinggi di atas kawasan hutan yang terbakar di Kotiknak. Helikopter pemadam kebakaran terus menjatuhkan air ke titik-titik api, sementara ratusan petugas berupaya menahan laju kobaran api. Otoritas setempat mengerahkan lebih dari 1.000 petugas pemadam, didukung pesawat Canada Air, helikopter pembom air, dan pesawat Dash untuk mencegah api merambat ke kawasan permukiman. Angin Mistral dengan kecepatan hingga 40 km per jam dan kondisi udara yang sangat kering memicu munculnya banyak titik api baru di kawasan pegunungan Gros Basilone. Bien, bonjour à tous. Donc le feu du Gros Bessillon de Ponteves-Cotignac a repris à 13h cet après-midi, alimenté par un Mistral avec des rafales à 35-40 km/h et surtout alimenté par des taux d'humidité particulièrement bas, puisqu'on était sur certaines portions de ce massif à 10 à 15% d'humidité seulement, ce qui est un record, qui est un taux extrêmement bas.
Cette reprise s'est faite selon 3 axes, depuis le sommet de la montagne, un axe vers le village de Cotignac, le centre ancien de Cotignac, un autre vers Carcès et un troisième vers la commune de Montfort sur Argence, avec une démultiplication des zones chaudes, des reprises de flammes. Je pense qu'on est entre 50 et 100 foyers de reprise de l'incendie entre 13h et maintenant. Nous bénéficions fort heureusement de moyens aériens. Ces moyens aériens, c'est 4 Canadair, 3 hélicoptères bombardiers d'eau et 2 Dash. Petugas memfokuskan lokalisir di sekitar desa Kotignac dan 2 kawasan suci yang menjadi titik strategis agar api tidak menjalar ke pusat kota bersejarah. Sementara itu, otoritas melaporkan sekitar 50 rumah terdampak dengan 25 diantaranya hancur total akibat kebakaran. Ratusan warga juga telah dievakuasi sebagai langkah antisipasi. Kebakaran ini menjadi salah satu yang terbesar di Prancis pada musim panas tahun ini. Hingga kini, akses menuju sejumlah jalan dan kawasan hutan masih ditutup demi keselamatan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga yang mengungsi akibat kebakaran hutan di barat daya Prancis mendapat tempat perlindungan sementara di kota Bordeaux. Menariknya, mereka juga dapat membawa hewan peliharaan agar tetap bersama di tengah situasi darurat. Rekaman memperlihatkan para pengungsi beristirahat di tempat penampungan darurat bersama anjing dan kucing peliharaan mereka. Relawan menyiapkan makanan perlengkapan serta layanan kesehatan bagi hewan-hewan tersebut agar tetap terawat selama masa pengungsian. On est très bien accueillis, on est très bien entourés. Ici a déjà vu un vétérinaire 2 fois. Il y a des vétérinaires qui passent, qui s'assurent que les animaux ont tout ce qu'il faut. Ils apportent des bacs, ils apportent de la nourriture pour animaux, chats, chiens. Et il y a une visite vétérinaire aussi. Non, c'est très très bien. Pour les animaux, c'est super. Et nous aussi, on est très bien. J'ai la chatte qui est juste derrière. Et vraiment, on est bien. On est bien soignés. Menurut pihak berwenang, sekitar 220.000 warga telah dievakuasi dari wilayah Gironde hingga Minggu. Lebih dari 1.400 petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk menahan penyebaran api yang juga mendekati kawasan Bordeaux. Prancis juga mengerahkan bantuan internasional melalui mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa. Pesawat pemadam kebakaran dan helikopter dari sejumlah negara Eropa didatangkan untuk membantu proses pemadaman yang juga diperkirakan masih akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di negara bagian Virginia Barat, Amerika Serikat. 2 orang dilaporkan masih hilang, sementara ribuan bangunan terdampak akibat hujan ekstrim. Rekaman udara memperlihatkan pemukiman di kota Buchanan terendam banjir berwarna coklat pekat. Badai yang melanda membawa angin kencang dan curah hujan mencapai 5 hingga 6 inci atau sekitar 127 hingga 152 mm. Kondisi ini memicu banjir bandang, tanah longsor, penutupan jalan, dan kerusakan lainnya. Sungai Senran di dekat Buchanan mencatat ketinggian air tertinggi sepanjang sejarah. Permukaan air mencapai 10,63 kaki atau sekitar 3,24 meter, melampaui rekor sebelumnya pada banjir besar tahun 1985. Gubernur Virginia Barat, Patrick Morrisey, menetapkan status darurat untuk seluruh 55 kaunti di negara bagian tersebut. County Upshur, Lewis, dan Pleasants menjadi wilayah yang paling parah terdampak. Sekitar 500 personel Garda Nasional Virginia Barat telah dikerahkan untuk membantu operasi tangkap darurat. Tugas masih melakukan pencarian terhadap 2 orang yang hilang, sekaligus membersihkan puing dan memulihkan wilayah terdampak. Laporan sementara menyebutkan sekitar 1.000 rumah dan tempat usaha mengalami kerusakan akibat banjir dan badai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Petugas kepolisian menutup sejumlah jalan di pusat kota Berlin serta memeriksa mobil yang masih tersangkut di sebuah pohon di Taman Tiergarten yang menjadi titik lokasi penyelidikan pasca insiden. Pihak berwenang menyatakan 1 orang tewas dan 8 korban dilaporkan mengalami luka serius. 3 orang dalam kondisi kritis, 17 lainnya mengalami luka-luka. Akibat insiden tersebut, panitia membatalkan sisa rangkaian perayaan CSD. Polisi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seorang terduga pelaku berusia 21 tahun dan meminta saksi menyerahkan foto serta video yang berkaitan dengan kejadian. Pihak berwenang menyatakan terduga pelaku sudah dikenal oleh polisi, namun motif penyerangan masih dalam penyelidikan.
Wali Kota Berlin Kai Wegner menyebut insiden tersebut sebagai serangan terhadap masyarakat yang bebas dan terbuka. Sementara itu, ratusan ribu peserta yang sebelumnya mengikuti perayaan Christopher Street Day terpaksa mengakhiri acara lebih awal akibat insiden mematikan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Raja Philip ke-6 dan Ratu Letizia tiba di pusat olahraga municipal La Copera di kota Vilimanta pada Minggu waktu setempat. Didampingi petugas unit darurat militer dan pejabat lokal, keduanya menyapa para pengungsi yang untuk sementara harus meninggalkan tempat tinggal mereka akibat ancaman kebakaran hutan. Kunjungan tersebut bertujuan memberikan dukungan moral kepada keluarga yang terdampak, sekaligus mendengarkan langsung kesulitan yang mereka hadapi selama masa evakuasi. Sementara itu di kota Móstoles, ratusan warga masih bertahan di tempat penampungan darurat yang didirikan di sebuah gedung olahraga. Sejumlah pengungsi mengaku rumah mereka belum terbakar, namun kepulan asap pekat dan memburuknya kualitas udara memaksa mereka meninggalkan kawasan tempat tinggal demi keselamatan. Hingga Minggu waktu setempat, tempat penampungan di Móstoles menampung sekitar 150 orang setelah sebelumnya menampung hingga 400 pengungsi pada Jumat lalu. Pemerintah daerah menyediakan berbagai kebutuhan dasar mulai dari makanan, perlengkapan kebersihan, hingga fasilitas khusus bagi warga dengan kebutuhan medis dan hewan peliharaan. Kebakaran hutan yang melanda Spanyol tahun ini menjadi salah satu bencana terbesar di Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Puluhan ribu warga telah dievakuasi sementara kebakaran juga dilaporkan terjadi di wilayah Avila, Toledo, dan juga sejumlah daerah lainnya. Otoritas Spanyol telah menetapkan status darurat nasional menyusul luasnya dampak kebakaran yang menghanguskan puluhan ribu hektar lahan serta merusak rumah dan infrastruktur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Saat meninjau daerah terdampak kebakaran di sekitar Madrid, Sanchez menegaskan bahwa darurat iklim kini semakin memburuk dan melampaui banyak perkiraan ilmiah. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut peningkatan kesiapsiagaan, langkah pencegahan, serta edukasi kepada masyarakat. En lo que llevamos de año, según nos acaba de trasladar ahora mismo en el CECOT del Ministerio de Transición Ecológica, en lo que llevamos de año están calcinadas más de 130.000 hectáreas. 130.000 hectáreas. Esta cifra, a lo mejor para los ciudadanos y ciudadanas que nos estén viendo, no signifique mucho o poco, no saben exactamente cómo dimensionarlo. Pero si lo comparamos con la media que durante esta última década anualmente se ha perdido en España, que han sido 100.000 hectáreas al año de media en lo que llevamos de década, si llevamos 130.000 en lo que llevamos de año y todavía nos queda buena parte del verano y lógicamente otros meses como es el mes de septiembre tan crítico en nuestra historia en relación con los incendios, estaremos viendo que cada vez la emergencia climática se va agravando, va superando por desgracia muchas de las previsiones científicas y eso exige no solamente aumentar las capacidades en la respuesta cuando esas emergencias climáticas efectivamente se producen, como es el caso, sino también en las labores de prevención y también de concienciación a la ciudadanía y a las instituciones públicas. Sanchez menambahkan, Spanyol masih menghadapi sebagian besar musim panas yang rawan kebakaran. Pemerintah pun telah meminta bantuan pemadaman dari Yunani, Italia, dan Portugal untuk memperkuat upaya pengendalian api. Hingga kini kebakaran hutan masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah Spanyol dan jadi bagian dari krisis kebakaran yang melanda berbagai negara di Eropa Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 5 konvoi bantuan kemanusiaan Uni Emirat Arab memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Rafah dan Mesir. Rekaman yang dirilis kantor berita Emirat WAM memperlihatkan petugas melakukan pemeriksaan akhir terhadap truk-truk bantuan sebelum melintasi perbatasan. Total terdapat 76 truk yang mengangkut 938 ton bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut meliputi paket bahan pangan, perlengkapan hunian sementara, serta 20 tangki penampung air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Gaza. Menurut WAM, seluruh bantuan disiapkan dan didistribusikan melalui pusat logistik bantuan kemanusiaan Uni Emirat Arab yang berada di kota Al-Arish, Mesir. Otoritas Uni Emirat Arab menyatakan sistem distribusi tersebut diterapkan untuk mempercepat penyaluran bantuan dan memastikan pasokan kemanusiaan terus mengalir kepada warga yang membutuhkan di jalur Gaza.
Pengiriman ini merupakan bagian dari operasi Sival Rose Night 3 yang diluncurkan pada 5 November 2023 atas arahan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, menyusul pecahnya konflik Israel dan Hamas pada 7 Oktober 2023. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan demonstran memenuhi jalanan pusat kota Tunis sambil mengumandangkan seruan agar Presiden Kais Saied meninggalkan jabatannya. Berbagai spanduk dan poster dibawa peserta aksi yang menyoroti kemiskinan, ketidakadilan, dan meningkatnya utang negara, serta memburuknya kondisi pelayanan publik. Tokoh oposisi dari Front Keselamatan Nasional, Imad Kameri, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, sosial, keuangan, dan politik. Menurutnya, Tunisia saat ini tengah menghadapi krisis berlapis ditandai dengan pemadaman listrik, gangguan pasokan air, dan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Selain menuntut perbaikan kondisi ekonomi, para pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan membebaskan para tahanan politik. اليوم نذكر بعد 5 سنوات من صورة تلك المدرعة اللي شاهدناها أمام برلمان في 25 جويلية 2021. حبينا نذكره بعد 5 سنوات سمعنا الكثير من الخطابات والوعود والشعارات إثر 25 جويلية 2021. اليوم بعد 5 سنوات حبينا نحاسبوا من رفع تلك الشعارات ولم يقدم منجز لا اقتصادي ولا مالي ولا سياسي للتوانسة. قدم الكثير من الوعود لكن في المحصلة حصل إلا توزيع السجون والاعتقالات على كل القوى المدنية والسياسية اللي كان موقفها مناهض أو مختلف مع موقف. Aksi ini bertepatan dengan peringatan 69 tahun berdirinya Republik Tunisia dan 5 tahun sejak Presiden Kais Saied membekukan parlemen, memberhentikan Perdana Menteri dan pemerintah melalui dekret pada Juli 2021. Sejak saat itu, Saied membubarkan parlemen, menerapkan konstitusi baru, serta menyelenggarakan pemilu legislatif dan presiden. Pihak oposisi menuduh langkah-langkah tersebut melemahkan institusi demokrasi, sementara pemerintah menegaskan kebijakan itu diperlukan untuk memberantas korupsi dan mengakhiri kebuntuan politik yang berkepanjangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim robotics kreator dari Bolivia berhasil menciptakan prototipe robot humanoid bernama Rix dengan biaya terjangkau. Dengan memanfaatkan komponen lokal yang ramah di kantong, inovasi ini hadir untuk mendekatkan dunia sains dan robotika kepada anak-anak melalui ruang kreasi interaktif. Robotic Creators Bolivia memperkenalkan robot Rix yang juga menandai langkah awal dalam dunia teknologi humanoid yang berkembang pesat. Prototipe robot humanoid ini menggunakan bahan dan komponen terjangkau yang tersedia di tengah para pengembang seluruh dunia yang sedang memajukan teknologi robot humanoid. Capaian ini menjadi prestasi bagi tim asal Bolivia sekaligus terobosan awal yang dilihat dari biaya dan juga penggunaan bahan yang terjangkau. Perancang robot Rix juga mengelola ruang kreasi dan imajinasi melalui museum untuk mendekatkan teknologi serta mengembangkan protesis robotik berbiaya rendah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Orang dewasa dan anak-anak terlihat mengenakan helm serta pakaian pelindung sambil berpegangan pada tali ketika semburan air bertekanan tinggi mensimulasikan banjir bandang. Dalam latihan lain, peserta juga menghadapi terjangan ombak dan angin kencang dari kipas raksasa yang menyerupai kekuatan topan. 我们做这个场馆的目的就是为了让你的心理、让你的身体能够在安全的情况下去体验这种极限的状况，然后呢，从而产生你心理上面会有一种预备，然后包括你的身体会做出反应。这样的话，在你真实面对灾害的时候，你会有更多的反应时间，然后你会减少你的恐慌。 Wang menjelaskan pengalaman tersebut diharapkan membuat masyarakat memiliki waktu lebih banyak untuk bereaksi dan tidak mudah panik saat bencana benar-benar terjadi. Ia menambahkan gagasan membangun pusat ini muncul setelah mengamati berbagai bencana alam saat melakukan perjalanan ke berbagai negara. Peserta dikenakan biaya sebesar 1.599 yuan untuk pelatihan 1 hari. Mereka menghadapi simulasi angin berkecepatan hingga 165 km per jam
serta banjir bandang yang menggunakan sekitar 900 ton air. Sejak dibuka pada Mei 2025, lebih dari 160.000 orang telah mengunjungi pusat simulasi bencana tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan penggemar Spider-Man memadati jalan utama kota Sao Paulo, Brasil. Mereka mengenakan beragam kostum superhero dalam parade meriah yang digelar untuk menyambut penayangan film terbaru Spider-Man Brand New Day. Parade yang diselenggarakan oleh Sony Pictures ini berlangsung di kawasan Paulista Avenue. Ratusan peserta berjalan menuju shopping Cidade Sao Paulo sambil memamerkan kostum berbagai versi Spider-Man dan berinteraksi dengan pengunjung. Suasana semakin meriah dengan kehadiran anak-anak hingga orang dewasa yang ikut berdandan sebagai tokoh fiktif pahlawan laba-laba tersebut. Banyak di antara mereka mengabadikan momen bersama serta menikmati berbagai aktivitas yang juga disediakan panitia. Para peserta mengaku tidak ingin melewatkan kesempatan bertemu sesama penggemar Spider-Man. Film Spider-Man Brand New Day dijadwalkan mulai tayang di bioskop Brasil pada 29 Juli. Film ini merupakan kelanjutan dari Spider-Man No Way Home dengan kembalinya Tom Holland sebagai Peter Parker bersama sejumlah pemeran utama lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Museum Nasional Sejarah Alam Chili memamerkan mumi Cincoro, salah satu hasil mumifikasi buatan tertua dan paling kompleks dalam sejarah peradaban manusia. Tradisi ini bahkan telah ada ribuan tahun sebelum mumi Mesir kuno. Rekaman memperlihatkan antropolog fisik Veronica Silva Pinto membersihkan artefak dan menunjukkan mumi Cincoro yang disimpan di dalam kotak pelindung. Museum ini menyimpan berbagai peninggalan budaya Cincoro yang berkembang di pesisir gurun Atacama sekitar 7.500 hingga 3.500 tahun lalu. Cincoro es una cultura netamente vinculada al mar, son cazadores-recolectores pero especialistas pescadores y también recolectores marinos. Entonces toda su tecnología está destinada y especializada justamente a estas labores. Berbeda dengan tradisi Mesir kuno yang umumnya diperuntukkan bagi kaum elit, masyarakat Cincoro memumikan hampir semua anggota komunitas, termasuk bayi dan anak-anak. Para peneliti meyakini proses tersebut menjadi bagian dari tradisi berkabung secara kolektif. Atas nilai sejarah dan budayanya, UNESCO pada tahun 2021 menetapkan situs mumifikasi Cincoro di wilayah Arica dan Parina Kota sebagai salah satu warisan dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.